Salam. Ya, Bapak Ibu dan Saudara saksi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sebenarnya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini adalah Ibu Pendeta Esther Yonatan dari Bogor. Namun ada sedikit kendala dalam teknis. Untuk itu hari ini saya sendiri yang akan berkhotbah, dan khotbah saya melanjutkan topik tema kita di minggu lalu. Saya ingin supaya Bapak Ibu boleh menyimak tema kita minggu lalu. Khotbah pakai minggu lalu tentang apa? Saya mau tahu dulu karena minggu lalu saya tidak ikut. Ya, saya sedikit mengulas kepada kita supaya kita memahami dan mengerti tentang Nuh mendapat kasih karunia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tahun 2022 ini kita canangkan atau kita gemakan atau menjadi visi saya. Di tahun 2022 kita visinya adalah tahun ATB atau tahun Allah turut bekerja. Nah, ayatnya di mana? Di Roma 8 ayat 28. Saya bacakan ayat ini setiap minggu saya khotbah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah ayat di mana Allah secara khusus turut bekerja dalam kehidupan umat Tuhan yang percaya kepada Dia. Bahkan yang mungkin hari ini yang menyaksikan saya hari ini, secara khusus juga Tuhan berbicara kepada kamu untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, untuk menunjang visi ini kita ada 4 misi. Misi yang pertama adalah di bulan Januari sampai dengan bulan Maret kita memiliki misi yang namanya melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Supaya Allah itu benar-benar turut bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Maka kita harus melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Kita mencontohi bagaimana Nuh itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena Nuh adalah seorang yang beriman. Seorang yang beriman adalah salah satu bukti bahwa dia orang beriman adalah dia melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak heran jikalau Tuhan dari kehidupan Nuh di zamannya, kehidupan yang sudah rusak. Manusia kecenderungan hatinya kepada membuahkan kejahatan. Manusia selalu menyakiti hati Tuhan. Bahkan di situ dikatakan juga sudah menjalankan roda kehidupan, roda pemerintahan, roda sistem yang ada sudah dibangun sedemikian rupa untuk mengarahkan mereka kepada kejahatan dan kejahatan belaka. Kerusakan dan kerusakan. Sistem yang dibangun oleh pemerintahan pada zaman itu, oleh negara pada zaman itu, oleh keadaan pada zaman itu adalah sistem yang dibangun. Tidak membangun mereka, mengarahkan mereka untuk selalu mengingat kepada Tuhan. Tapi mengarahkan mereka untuk membelakangi Tuhan. Mengalahkan mereka untuk melawan Tuhan. Mengarahkan mereka untuk tidak bergaul dengan Tuhan. Namun di tengah situasi dan kondisi seperti itu, minggu lalu saya sudah uraikan bahwa Tuhan mendapati seorang yang berkenan di hatinya, yaitu Nuh. Nuh adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Ibrani pasal yang 11 minggu lalu saya uraikan. Lalu siapa itu Nuh? Dan kita sudah bahas bahwa bukti bahwa kita ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Bukti bahwa kita ini orang yang percaya kepada Tuhan. Bukti bahwa iman itu dapat diukur. Iman itu bukan sesuatu yang tidak bisa dapat diukur. Bisa dapat diukur. Iman itu memang tidak kelihatan. Sama seperti angin, Bapak Ibu tidak kelihatan. Namun Bapak Ibu merasakan angin itu ada. Sama seperti air, Bapak Ibu tidak bisa pegang, tapi Bapak Ibu bisa merasakannya. Tuhan itu seperti itu. Tidak kelihatan. Iman itu tidak kelihatan, tapi bisa kita merasakan dan mengalaminya dalam kehidupan ini. Dan iman itu bisa diukur. Dan di ukuran untuk iman itu ada 3 yang didapati dalam Nuh. Yang pertama ukuran iman adalah Nuh seorang yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, Nuh seorang yang hidupnya tidak bercela. Dan Nuh seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan 3 topik ini lah yang saya mau uraikan kepada kita selama 3 minggu. Supaya kita benar-benar menyimak, memahami dan mengerti. Sehingga kita melangkah seperti Nuh. Nuh
Minggu lalu saya sudah uraikan bahwa Nuh benar dalam 4 aspek. Benar dalam perkataannya, benar dalam hatinya, benar dalam pikirannya, dan benar juga dalam tindakannya, perbuatannya. Iman itu harus ada tindakan nyatanya ada. Ya kan? Iman itu bisa diukur dari orang itu beriman, percaya kepada Tuhan. Ukurannya adalah lihat dari perkataannya. Apa yang diucapkan itu menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya punya iman atau tidak. Apa yang kita ucapkan itu menunjukkan bahwa kita ini beriman atau tidak kepada Tuhan. Itu tergantung daripada ucapan itu. Untuk itu kemarin minggu lalu saya sudah sampaikan kepada kita, hati-hati dengan ucapan kita. Perkataan kita itu hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan juga bahwa hati-hati dengan hatimu. Banyak orang bisa pintar dalam berbicara tapi tidak pandai menjaga hati. Nah, Alkitab juga memberikan gambaran kepada kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ sudah terpancar kehidupan. Dan juga jagalah pikiranmu. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang baik, hal yang mulia, hal yang positif, hal-hal yang mendatangkan kebaikan, hal-hal yang mendatangkan manfaat, hal-hal yang positif. Diisikan itu semua. Jangan isikan dengan hal-hal yang kotor dan najis dan lain sebagainya. Lalu perilakumu, imanmu. Iman tanpa perbuatan mati. Nah, hari ini yang kita sambung adalah, saya hari ini membahas tema ukuran iman yang kedua dalam kehidupan dari Nuh adalah Nuh seorang yang tak bercela. Ini adalah satu bukti bahwa Nuh melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Pada zaman itu orang boleh membelakangi Tuhan. Pada zaman itu orang boleh mengandalkan kekuatannya. Pada zaman itu orang boleh melakukan sesuka-suka hati mereka. Kemauan mereka dituruti semua. Mereka tidak ada yang berbalik kepada Tuhan. Namun Nuh berbalik kepada Tuhan. Didapati mengandalkan Tuhan. Di bukti bahwa Nuh mengandalkan Tuhan adalah Nuh hidup tidak bercela di antara orang sesamanya. Didapati Tuhan. Saya bacakan buat kita Bapak Ibu di Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ayat ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh, jadi penekanan, Nuh tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Hari ini adalah kita belajar tentang Nuh menjadi orang yang tidak bercela di antara orang sesamanya. Nuh hidup tidak bercela. Di Kejadian pasal yang ke-7 ayat ke-1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman. Yang dimaksudkan dengan tidak bercela adalah Nuh mendapatkan perkenanan Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan karena Nuh memiliki hidup yang tidak bercela. Amin ya Bapak Ibu. Nah, kata tidak bercela itu, kata Nuh hidup tidak bercela, atau Nuh hidup tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Pada zaman Nuh, orang-orang sesamanya namanya mencela orang, namanya memaki orang, namanya menghujat orang, namanya membunuh orang, namanya menipu orang, yang namanya korupsi, yang namanya ketidakadilan, yang namanya hal-hal yang buruk itu terus kedepankan. Tapi hal-hal yang baik itu di belakangnya. Tapi Tuhan mendapati Nuh tidak bercela. Bukan hanya Nuh, istrinya, tiga anaknya, dan ketiga mantunya. Mereka diselamatkan. Mereka dibawa masuk. Nah, saudara yang saya kasih dalam, ada 3 cara Nuh. Ada tiga tingkat yang membuat Nuh ini menjadi orang yang tidak bercela. Ada 3 cara Nuh menjadi orang yang tidak bercela. Ada 3 caranya, saudara. Yang pertama adalah Nuh
Yang disebut dengan kata yang tidak bercela yang pertama adalah Nuh mampu menjaga reputasi. Reputasi. Yang dimaksudkan dengan tidak bercela adalah urusannya berhubungan dengan reputasi. Yang pertama. Yang dimaksudkan dengan hidup tidak bercela itu berhubungan dengan integritas. Yang dimaksudkan dengan hidup tidak bercela itu berhubungan dengan karakter. Dan ketiga-tiga ini ada dalam kehidupan Nuh. Nuh memiliki reputasi yang benar. Nuh memiliki integritas yang benar. Dan Nuh memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan menemukan tiga hal ini dalam kehidupan daripada Nuh. Nah, tiga hal ini mari kita rincikan. Tiga hal ini apa? Sebagaimana Amsal berkata di Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Aduh, luar biasa saudara. Makanya saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada kalanya orang itu mengejar kekayaan yang besar, mengejar harta yang begitu banyak, tanpa mempedulikan tentang nama baiknya. Ya. Saking dia ingin mengejar tentang harta benda yang ada. Saking ingin mengejar tentang sebuah kekayaan yang luar biasa. Sampai dia mengabaikan nama baiknya. Reputasinya. Pada zaman Nuh itu seperti itu hal yang lumrah. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Nah itu saudara. Mau gak peduli. Ini benar atau tidak, ini sesuai Alkitab atau tidak, ini sesuai hukum positif atau tidak. Yang penting memuaskan keinginannya. Yang penting sesuka-suka dia. Membunuh orang, apalagi makan orang, apalagi nipu orang, itu biasa. Dan orang pada reputasi itu udah rusak di zamannya Nuh. Tapi Tuhan menjumpai sebuah orang yang namanya reputasinya benar, nama baik. Nah saudara yang saya kasih, bagaimana supaya kita menjaga nama baik kita? Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan kepada kita di hari ini. Tips yang pertama adalah bagaimana supaya kita menjaga nama baik kita. Menjaga nama baik kita dengan cara berinteraksi dengan orang lain. Ya, menjaga nama baik kita ketika kita berinteraksi ngomong dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, kita harus memperhatikan jangan sampai apa yang kita bicarakan itu merusak reputasi kita. Apa yang kita bicarakan itu merusak reputasi keluarga kita. Apa yang kita bicarakan itu merusak reputasi anak-anak kita. Apa yang kita bicarakan itu merusak reputasi istri dan suami kita. Itu harus diperhatikan. Dalam kita berinteraksi, itu harus kita perhatikan dan Nuh memperhatikan itu. Nuh memperhatikan itu. Maka gak heran saudara, kenapa ketiga anaknya bahkan istrinya dan mantunya itu mereka mengikuti dia. Karena mereka memperhatikan papa saya, bapak mertua saya, suami saya tidak pernah mempermalukan saya di depan umum. Tidak pernah mempermalukan saya di orang-orang pada zamannya. Sekalipun zaman-zaman itu rusak. Sekalipun semua orang yang nama menghujat orang, menjelekin mantu, menjelekin anak, menjelekin siapa lagi? Istri, menjelekin suami. Itu banyak terjadi. Tapi Nuh tidak lakukan itu. Menjaga, berinteraksi. Yang kedua, tidak membuat orang lain selalu berpikir negatif tentang kita. Jangan selalu membuat orang untuk negatif thinking terhadap kita. Selalu berpikir positif tentang orang lain. Selalu menghasilkan sesuatu yang membuat orang lain berpikir tentang kita itu baik. Itu bagaimana kita menjaga reputasi. Nuh membungkus itu sedemikian rupa. Sehingga orang selalu berpikir bahwa dia ini anak Tuhan. Dia ini dikasihi oleh Tuhan. Sehingga orang akan selalu berpikir bahwa itu adalah anaknya Tuhan. Anak atau jemaat yang ada di gereja GBI Double Sila Tumenggung. Amin ya Bapak Ibu. Yang ketiga, tidak mencari nama baik, tidak mencemari nama baik keluarga dengan tindakan buruk.
minum-minum mabok, apalagi tindakan-tindakan buruk, narkoba, mabuk-mabukan, judi, itu mencemari nama baik keluarga. Zaman Nuh itu ada, bahkan kan zaman Nuh itu akan terulang dia zaman kita sekarang. Yang namanya narkoba, yang namanya minum mabuk, yang namanya free sex, yang namanya hidup bergaul bebas, itu zaman Nuh itu sudah ada. Tapi Tuhan tekankan kepada kita di sini, Nuh menjaga reputasinya dengan tidak mencemarkan nama baik keluarga dan dengan tindakan buruk. Tindakan buruk itu memukulin orang. Tindakan buruk apalagi membunuh orang. Tindakan buruk apalagi memaki-maki orang. Hindari itu, saudara. Itu bisa mencemari nama baik keluarga. Oh, waduh, kamu bisnis sama dia. Waduh, kamu dagang sama dia. Kamu nggak tahu dia siapa. Itu udah mulai, nama reputasi udah mulai rusak. Lalu yang keempat, selanjutnya, lebih mudah diterima dengan baik di tengah masyarakat. Artinya kita itu harus mudah bergaul. Sekalipun keadaan di lingkungan kita tidak mendukung, tapi kita tetap bergaul dengan mereka. Jangan benci dengan mereka, kita bergaul. Tapi kita punya nilai dan prinsip kehidupan. Mereka sekalipun rusak dan mereka menuju kepada suatu hal yang tiap hari mereka rusak-rusak, tapi kita juga harus bergaul dengan mereka. Tujuannya apa? Bergaul dengan mereka, siapa tahu lewat pergaulanmu mereka melihat ada kemuliaan Tuhan. Dengan kita bergaul dengan mereka, mereka pun melihat, saya ini orang berdosa, saya ini orang rusak, tapi kok kamu mau bergaul dengan saya? Perlahan-lahan kita akan menangkan dia lewat pergaulan. Mudah diterima. Jangan sampai kita orang begitu datang, waduh kabur gitu. Udah muncul. Bahkan ada orang tua yang anaknya lebih baik papa nggak ada di rumah, papa di sini kami kabur. Anak begitu pulang kantor, anaknya masuk ke kamar. Papanya begitu pergi ke kantor, merdeka. Papanya galak, jadi anaknya nggak bisa ajak bergaul. Menciptakan pribadi yang baik secara pandangan maupun kenyataan. Jadi menciptakan suatu pribadi yang baik. Dilihat orang itu, menciptakan suatu pandangan yang baik terhadap penilaian orang terhadap kita. Karena reputasi itu berhubungan dengan penilaian orang terhadap kita. Ini memang gak gampang. Menjaga rahasia pribadi, menjaga rahasia keluarga, menjaga rahasia perusahaan atau menjaga rahasia dapat dipercaya. Jadi rahasia-rahasia cerita-cerita apa, mulutnya nggak bocor, nggak ember. Oh ya, banyak ember di rumah saya. Ya, jaga. Jangan sampai mulut. Lu cerita sama dia ya. Lu curhat sama dia. Gak tahu ember dia. Nanti dia bilang begini, saya kasih tahu kamu ya. Gue cerita, gue tahu dia tuh. Dia itu siapa? Tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Udah, ya gak bilang-bilang benar. Dia cerita kayak ini gak bilang-bilang. Nanti ini bilang, gue cerita dong. Menurut Pak Kem itu bilang begini. Kamu jangan bilang-bilang, dia itu begini. Nah, lagi sini. Yang gak bilang-bilang, kamu jangan bilang-bilang. Satu gak bilang-bilang. Ngomong satu juga bilang gak bilang-bilang. Jadinya banyak yang gak bilang-bilang. Tapi banyak yang ngomong. Ya kan? Gak bilang-bilang tapi kepada orang yang banyak nah juga sama juga. Jadi menjaga rahasia. Dapat dipercaya. Kami sebagai hamba Tuhan selalu dituntut untuk hal itu. Setiap hari mungkin hari Kamis saya sediakan satu waktu di mana hari Kamis ada hari konseling buat Bapak Ibu yang punya konseling. Ngomong, apakah semua konseling itu saya sampaikan di publik? Tidak. Itu menjadi konsumsi kita. Tidak pernah saya publikasikan itu di forum atau di apapun. Rahasia. Harus menjaga itu. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana Pak Kem? Saya ini reputasinya sudah hancur. Saya ini udah terkenal sebagai seorang pemabuk. Saya ini terkenal sebagai seorang penjudi. Saya ini terkenal sebagai seorang playboy. Saya ini terkenal sebagai seorang kupu-kupu malam. Atau lain sebagainya. Saya punya reputasi ini, sudah rusak. Tapi apakah Tuhan masih mau terima saya? Tuhan tetap terima. Tuhan tidak mungkin menolak Bapak Ibu. Tuhan membenci dosanya, tapi Tuhan tidak membenci pendosanya.
Garis bawahi. Tuhan itu membenci tindakan dosa kita, tapi Tuhan tidak benci terhadap pribadi kita. Untuk itu, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan masih tetap mau memperbaiki. Saya ini reputasi sudah rusak karena saya tukang mabuk. Saya ini reputasi yang sudah rusak, nama baik saya sudah rusak, nama baik keluarga juga sudah rusak karena saya terkenal dengan tukang tipu. Saya ini namanya saya sudah rusak karena saya terkenal dengan preman. Saya ini namanya sudah rusak, keluarga sudah rusak, terkenal dengan tukang mabok, tukang judi, tukang main perempuan. Bagaimana supaya saya mau berbalik, saya mau bertobat, saya mau kembali kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Yang kita lakukan adalah dengarkan setiap nasihat yang ada. Dengarkan itu dan dengarkan, terima setiap nasihat dan koreksi yang ada. Kalau ada koreksi orang terhadap kita, dengarkan. Kalau ada orang tetap mengatai kita, dengarkan saja. Tidak usah balas, tidak usah balik counter lagi. Oh enggak, malah mungkin jadi rubet. Ubahkan perilaku kita. Ubahkan perilaku kita. Tadinya kita sudah rusak dan reputasi kita sudah rusak, maka kita kenal Tuhan, kita berbalik kepada Tuhan, maka ubahkan perilaku kita kembali. Perilaku kita yang tadinya membelakangi Tuhan, sekarang perilakunya menghadap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah hati kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah reputasimu menjadi benar. Engkau yang tadinya mungkin iblis menuduh engkau orang yang tidak benar. Iblis menggiring engkau menjadi orang yang selalu melakukan kejahatan. Sekarang Tuhan menuntun engkau untuk melakukan kebaikan. Ubah perilakumu. Bahkan itu lebih kuat berbicara sekarang. Dulu orang kenal seorang penjahat, sekarang orang kenal dia sebagai seorang pendeta, seorang pengkhotbah, seorang yang taat dan dengar-dengaran. Itu lebih berbicara kuat kepada orang lain. Saya tahu dia siapa. Oh, dia luar biasa. Aduh, jahatnya luar biasa. Seperti Rasul Paulus. Siapa dia? Seorang pembunuh terkenal pada zaman itu. Saking kejamnya dia membunuh orang, reputasinya dia rusak. Maka dia bilang, aduh, dulu itu suatu kebanggaan. Dulu itu suatu yang berasa bahwa itu bangga sekali saya. Membunuh orang Kristen itu bangga. Tapi ketika dia terima Tuhan, dia bilang, saya rela mati demi Tuhan. Sekarang pengenalan saya dulunya itu anggap sampah. Dulu itu malu. Malu. Nah, dia berusaha untuk memperbaiki. Bahkan lawannya, aduh kalian gak tahu siapa dia, itu pembunuh. Kok dia bisa tiba-tiba kenapa dia percaya kepada Tuhan, tiba-tiba dia berbicara kebaikan. Ya udah biar. Yang ketiga adalah lakukan terus kebaikan. Lakukan aja terus kebaikan. Beritakan kebenaran. Berikan kesaksian. Jangan pernah berhenti. Lu gak tahu dia siapa ya? Itu kan selingkuh. Tiba-tiba berdiri di mimbar kesaksian. Gue tahu dia. Gak usah pusing. Abaikan omongan itu. Yang keempat, bagaimana abaikan omongan orang itu. Lakukan terus kebaikan dan abaikan omongan mereka. Itu kan dulu. Itu sudah dulu. Itu manusia yang dulu. Bukan manusia yang sekarang. Manusia sekarang. Aku sudah berubah. Aku sudah mengenal Tuhan. Maka reputasi saya harusnya saya berubah. Amin. Nah, itu yang pertama. Nuh mampu menjaga reputasinya. Dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Nuh bukan saja mampu menjaga reputasinya, tapi Nuh juga mampu menjaga integritas. Pertanyaan kita, apa sih Pak integritas? Pakai ngomong suka keseleo. Saya juga sedikit-sedikit keren-keren. Integritas. Istri saya bilang, saya kalau ngomong suka agak sedikit keseleo banyak Bapak Ibu ya. Maklum orang kampung baru tahu bahasa Inggris. Sama seperti teman saya di kampung. Kita di kampung saya kita belajar bahasa Inggris sedikit. Kita datang di kota. Ada satu bapak-bapak di pasar. Dia pikul orang Sabu. Dia jual tuak. Tuak itu gula aren punya yang di Jakarta sini kayak gula aren. Tapi ini airnya. Tuak dijual. Manis enak saudara. Dari pohonnya diambil lalu jual itu enak. Nah satu saat disenggol sama bule. Bulenya senggol. Tuak ketumpah. Bulenya ngomong.
Memang di pasar namanya Kampung Solor itu banyak bule. Zaman waktu saya itu bule-bulenya banyak sana. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Lu lihat tidak? Ini pagi, ini bukan sore. Bulenya juga bingung. Biasa orang Sabu, saudara, orang Sabu di kampung saya, pulau saya itu mata merah. Kalau dia sudah melotot begini mata merah. Kita pikir dia marah. Dia bilang matanya merah itu. Kalau di kampung saya, kalau bilang mata merah itu mata tukang racun. Orang-orang mata merah. Nah, ini kamu tukang racun nih. Nah, bulannya I'm sorry. Dia bilang, lu lihat ini tidak? Ini pagi bukan sore. Gara-gara tidak mengerti bahasa Inggris, jadi gitu, saudara. Lalu bulannya bilang, you can speaking English? Mau ngajak berantem pakai linggis? Jadi bulenya bilang, you speakingnya kamu, apakah kamu tahu, apa kamu bisa bahasa Inggris? Nggak mau ngajak berantem pakai bahasa ngajak berantem pakai linggis. Nah, saya Inggrisnya sedikit gitu, saudara. Integritas. Integritas adalah bentuk komitmen, kejujuran dan konsisten. Dia jujur, ya jujur itu konsisten. Dia komitmen itu konsisten. Nah, itu bentuknya, saudara. Integritas. Orang kalau ngomong maka dia harus tepati, dan itu bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, konsisten. Orang kalau beribadah bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi konsisten. Dia lakukan itu terus menerus. Itu adalah orang yang integritas. Orang kalau hidupnya benar itu harus konsisten. Berkata jujur itu harus konsisten. Itu orang yang punya integritas. Orang yang selalu konsisten dalam berbicara, konsisten dalam kejujuran, dan konsisten dalam berbuat baik. Dapat dipercaya. Integritas. Ciri-cirinya adalah seperti apa, saudara? Ciri-ciri orang yang punya integritas adalah mereka yang tidak memakai kedok dalam melakukan suatu tindakan dan mengemban tugas. Tidak memakai kedok. Tahu kedok ya? Saya juga gak tahu ya kenapa bahasa Indonesia pakai kedok. Artinya bermuka 2. Di depan lain, di belakang lain. Nih, ngomongin orang itu di depan yang ngomongnya muji dia. Woi, kamu cantik, luar biasa, kamu hebat. Belakangnya ngomongin, lu tahu nggak dia siapa? Gue kenal masa lalunya. Gue tahu dia keluarga seperti apa. Nah itu. Ciri-ciri orang adalah orang yang tidak memakai kedok. Integritas, ciri-ciri orang yang kedua adalah mereka yang tidak bertindak sesuai dengan bertindak sesuai dengan ucapan dan menjunjung tinggi kejujuran dalam menyelesaikan pekerjaan. Jujur, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam menyelesaikan pekerjaan. Artinya kerjanya sudah selesai, ya katakan selesai. Kerjanya belum selesai, ya katakan belum selesai. Ada kalanya kita kerjanya belum selesai tapi kita bilang sudah selesai. Nah itu orang yang tidak berintegritas. Didapati seperti itu. Dan saya percaya pun kita pun harusnya seperti itu. Integritas adalah orang yang sama di depan dan di belakang. Selalu berlaku transparan, objektif, dan melihat segala sesuatu. Objektif. Harus transparan. Ngomong di depan nih. Jangan ngomong di belakang. Integritas mereka yang selalu konsisten dengan apa yang diimani dan perilakunya. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari tapi dalam menyelesaikan pekerjaan. Apa yang diimaninya itu konsisten. Berikut kepada Tuhan sekali Yesus, tetap Yesus, itu konsisten. Saya kemarin perhatikan ada satu anak. Saya lihat di Facebook, ini anak saya tahu nih. Wih, Natal, perayaan Natal. Hebat. Kata-kata Alkitabnya luar biasa. Saya sempat ikut like juga karena apa? Wih, hebat kata-kata Alkitab. Tiba-tiba, mari saya lihat lagi. Ini agama saya sekarang. Pasang sebuah gambar, lalu di belakang foto dia, lalu ini agama saya sekarang. Nah, lu. Ini orang yang tidak punya ciri-ciri integritas, tidak punya komitmen. Orang-orang kayak gitu, saudara. Apakah itu ada dalam kehidupan kita hari-hari ini? Sekali terima Yesus, tetap Yesus. Sekali ikut Yesus, tetap Yesus. Sekali setia kepada Yesus, tetap setia kepada Yesus. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah ada mereka yang selalu konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan.
ada nilai-nilai yang dianut oleh kita, ada nilai-nilai rohani yang dianut oleh kita, itu harus kita lakukan secara konsisten. Itu adalah orang yang integritas. Sekarang kita masuk yang ketiga. Bagaimana? Apa yang didapati oleh Nuh? Nuh hidup tidak bercelah. Yang pertama, Nuh mampu menjaga reputasinya. Yang kedua, Nuh mampu menjaga integritasnya. Dan yang ketiga, Nuh memiliki karakter yang baik di mata Tuhan. Harus punya karakter yang baik. Seorang yang memiliki karakter adalah selalu jujur dan bisa dipercaya. Jujur, orangnya jujur. Itu orang-orang memiliki karakter. Daripada orang tukang bohong, itu karakternya udah gak lahirnya. Memang kita ini saudara, maka saya di kelas pranikah, kelas pranikah, saya mengajarkan pasangan mereka untuk selalu jujur kepada pasangan. Itu kuncinya. Saya tidak mengajari mereka tentang untuk selalu bohong. Karena anak kecil saudara, itu kita nggak ngajarin dia tentang bohong, dia udah bohong sendiri. Jadi yang perlu kita ajarin adalah tentang nilai-nilai jujur. Jujur terhadap kehidupan kita. Jujur. Kalau kita ini cantik atau jelek, jujur saja. Nggak usah dipermak-permak sana sini. Dipermak sana sini ya. Standar-standarnya, jangan dioperasi sana, operasi sini. Seolah-olah kita tidak jujur, tidak percaya diri dengan ini. Nah, jujur banyak artinya saudara. Jujur dalam kita berbisnis, jujur dalam kita berumah tangga sebagai suami istri, saling jujur satu dengan lain, terbuka. Suami istri terbuka, jangan semain sembunyi-sembunyi. Paspor handphonenya istri nggak tahu, suami nggak tahu, paspor ATM nggak ada tahu. Saya juga temukan, saya harus terbuka dari awal. Pasangan suami istri saya, ini sekarang bukan lagi kamu pribadi sendiri, tapi kalian dua menjadi satu dan udah jadi satu. Jangan nggak ada yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Yang selanjutnya adalah orang yang punya karakter selalu mempunyai komitmen. Nah itu kalau udah nggak bisa dipegang komitmen. Orang yang memiliki karakter orang selalu bertanggung jawab. Dia harus menghadapi masalah, dia nggak kabur, lari dari masalah, tinggalkan. Harus bertanggung jawab, hadapi, jadi kuat. Jangan begitu ada masalah bunuh diri. Nah itu udah nggak karakternya memang nggak baik. Lalu selalu menepati ucapannya. Apa yang diucapkan harus berusaha untuk tepati. Anak saya mungkin sering dengar, papa selalu ngucapin nih, mobilin Edelin es krim, papa nggak tepatin. Harus tepatin, nggak boleh nggak. Nanti lama-lama ini anak bilang, papa gue nggak pernah tepatin janjinya sama saya. Berusaha untuk menepati ucapan kita. Ya, yang selanjutnya ada orang yang memiliki karakter adalah selalu menghargai waktu. Menghargai waktu kita. Alkitab juga berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Jangan kamu pergunakan waktu untuk hidup menyenangkan diri kita. Pergunakan waktu 1-2 jam bersekutu dengan Tuhan. Itu punya karakter yang baik. Zaman Nuh, orang namanya hidup siang jadi malam, malam jadi siang. Nah itu ada. Tapi Nuh bisa mempergunakan waktu. Membagi waktu dengan istri, membagi waktu dengan anak-anak, membagi waktu dengan pekerjaan, membagi waktu dengan keluarga. Harus mengatur waktu. Ya, selanjutnya adalah orang yang berkarakter adalah memiliki nilai-nilai, mempunyai nilai kehidupan yang prinsipnya disanjung tinggi. Nilai-nilai kehidupan yang baik itu terus dia terapkan dalam hidupan. Firman Tuhan di hari ini mengajari kita 3 hal ini. Nuh tidak bercela di hadapan Tuhan karena Nuh adalah orang yang mampu menjaga reputasinya. Nuh adalah orang yang mampu menjaga integritasnya. Nuh adalah orang yang mampu menjaga karakternya sehingga didapati Tuhan, dia mendapatkan kasih karunia. Itu pun kiranya menjadi hal yang sama bagi kita di hari ini. Biarlah kita selalu menjaga reputasi kita, kita selalu menjaga karakter kita selalu menjaga integritas kita. Sehingga kita didapati Tuhan, orang yang tak bercela. Keluarga kita diselamatkan, anak-anak kita diselamatkan,
mantu kita diselamatkan, lingkungan kita diselamatkan, orang lain diselamatkan lewat kehidupan kita yang tidak bercelah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri dengan doa. Sebelumnya saya ada sedikit pengumuman. Pengumuman adalah minggu depan kita ibadah online tapi menggunakan Google Meet. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah mempersiapkan anggur. Nah, mungkin toko-toko perjamuan mungkin buka, Bapak Ibu boleh membeli roti dan anggur di toko-toko buku Kristen itu ada, atau Bapak Ibu ada di Tokopedia. Tulis anggur perjamuan. Kalau enggak tanya saya, WhatsApp saya, nanti saya kasih tahu linknya atau beli di mana. Jadi kita akan disertai dengan perjamuan kudus yang tetap masih yang khotbah adalah saya menyelesaikan pelajaran ini, yaitu 3 bukti bahwa Nuh itu adalah orang yang beriman, yang melebatkan dan mengandalkan Tuhan. Yang pertama, Nuh menjadi orang yang benar. Yang kedua, Nuh menjadi orang yang tidak bercela. Dan yang ketiga, Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Kita sampaikan itu di minggu depan. Dan buat Bapak Ibu yang lain yang membutuhkan dukungan dalam doa, silakan WhatsApp seperti Cecilia, adiknya kena COVID, minta dukungan. Dan ada satu jemaat kita dulu sekarang ada di Lampung, dan dia juga suaminya kena COVID juga, minta didukung dalam doa. Yuk kita satu hati dan kita akhiri buat ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih Bapa buat segala kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan telah memampukan kami lewat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima dan dengar hari ini. Mengajari kami banyak hal, biar kami hidup seperti Nuh. Biar Nuh mampu menjaga reputasinya, Nuh mampu menjaga integritasnya, dan Nuh mampu menjaga karakternya di antara orang-orang sesamanya. Biarlah itu selalu menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati mata, hati, telinga yang mendengar, mereka boleh diurapi, diberkati, dan firman itu akan mengerjakan bagiannya, melakukan sesuatu yang disampaikannya, dan berhasil dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kamu berdoa dan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba mau membawa gereja jemaat-Mu ada di gereja ini, baik Oma Wesley Terore, kamu serahkan Oma ini dalam kehidupan sebagai orang tua. Biar Tuhan tolong selalu dia dalam lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna kehidupannya, memagari, menolong, dan mengurapi dan menguduskan selalu Bapa. Dalam nama Yesus berdoa buat Leni dan juga keluarga dari Pak Johan Sinjeri, baik mama dari Pak Johan Sinjeri kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Leni dan keluarga ini juga biar Tuhan campur tangan selalu, menolong dan memampukan dan memberkati mereka Bapa. Dalam nama Yesus buat Pak Abui dan juga istrinya, Ibu Ane dan juga ketiga anaknya, Tuhan tolong memberkati. Tuhan selalu memampukan keluarga ini ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan Bapa. Buat Jeffrey dan juga Santi, buat papa dan mamanya, bahkan buat keluarga dari Santi juga, hamba berdoa buat tolong mereka Bapa, menyertai dan mengurapi, menguduskan mereka selalu, diberkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Berkati juga Ibu Liana dan kedua anaknya dan juga ponakannya itu Sali, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Bapa dalam nama Yesus. Pak Hengki dan Bu Vivi dan kedua anaknya juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ibu Rinawati dan suami dan juga anak-anaknya, Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Desi, Melin, Juli dan juga papa dan mamanya diberkati Bapa selalu. Pekerjaan dan selalu dalam usaha mereka juga ditolong dan diberkati Bapa. Om Hani, Tante Salvionella, bahkan Ibu Helen dan juga anaknya Christina, kami berdoa dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Henda dan Kristen, Daniel dan juga kekasihnya, bahkan keluarganya juga kami berdoa dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Pak Tony, Pak Atek juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bersertai dan berkati mereka selalu Bapa dalam nama Yesus. Bahkan anakmu Dev sebagai dokter muda, biar Tuhan tolong juga Bapa agar dia selalu ada di lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup anakmu Dev dalam nama Yesus. Wahyudi dan istri dan anak Tuhan berkati. Ibu Aling dengan ketiga anaknya, bahkan yang suaminya, biar Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa. Bu Sumi dan juga suami dan ketiga anaknya, Tuhan tolong, Tuhan berkati juga Bapa dalam nama Yesus. Ibu Suryati dan kedua anaknya, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pak Joni dan Mega dan juga ketiga anaknya, Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa. Jamah dan tolong selalu, kalau berapa bulan lalu mereka mengalami masalah dalam kesehatan, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Michael dan Mian juga Tuhan tolong Bapa. Hari ini mereka resepsi di hotel di Kristal di
Season City, Tuhan tolong Bapa, kuduskan ruangan yang ada, sucikan tamu undangan yang ada. Bakteri virus corona kami halaukan itu dalam nama Yesus. Biarlah resepsi mereka dapat berjalan yang baik Bapa, diberkati Bapa dalam nama Yesus. Willy dan Lauren juga Tuhan tolong, dengan anaknya Tuhan tolong, penyertaan Tuhan sempurna hidupan mereka. Vincent dan Jessica Tuhan tolong Tuhan berkati, Agnes dan kedua anaknya Sena dan Sean diberkati Bapa dalam nama Yesus. Cecilia, Yoel dan Indah Tuhan tolong Tuhan berkati. Misal dan juga Kathleen, Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak dengan anak-anaknya dan suaminya, Tuhan tolong berkati Pak Bambang Subur dan Vivi, istrinya dan anaknya, Tuhan tolong Tuhan berkati. Cynthia dan Joseph, kami juga berdoa dan Tuhan tolong Tuhan berkati Bapak, berkati mamanya Ibu Bong Kim Hyun dan juga adiknya Siska, Tuhan tolong Tuhan berkati juga Bapak. Dion dan Nerissa, David dan Sonia, Tuhan tolong Tuhan berkati. Cecilia, Rael dan Sansan, Tuhan berkati selalu Bapa dalam nama Yesus. Ibu Damayanti dan suami serta anaknya Agnes Tuhan berkati. Kenneth dan Ive Kayana juga Tuhan tolong Tuhan berkati Bapa. Ibu Junivita Tuhan tolong Tuhan berkati. Ibu Yayang, Pak Surya Tuhan tolong Tuhan berkati. Pak Ali dan istri dan anak-anak Tuhan tolong berkati. Seluruh saudara jemaat ini hamba pertaruhkan mereka dalam tangan Tuhan. Diberkati mereka Bapa selalu dalam nama Yesus. Apa yang menjadi pergumulan mereka, pergumulan dalam bisnis mereka ditolong, pergumulan dalam rumah tangga mereka ditolong, pergumulan dalam sakit penyakit mereka ditolong, pergumulan dalam mereka memiliki keturunan dibukakan itu Bapa. Kami minta itu Bapa dalam nama Yesus. Tuhan berkati umatmu, jemaatmu, biar mereka makin hari berkelimpahan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Mata hati yang melihat kami hari ini, yang menyaksikan hari, yang mendengar hari ini, mereka dijamah, ditolong dan diberkati Bapa dalam nama Yesus. Kami semua dimampukan selalu. Ibu Dewi Asna juga Tuhan tolong berkati Bapa. Secara khusus berdoa buat Cecilia, adiknya yang sedang mengalami masalah dengan COVID. Kami percaya Tuhan campur tangan, kami halaukan roh maut itu dalam hidupnya dalam nama Yesus. Dokter-dokter yang pakai Tuhan tolong, obat-obat yang Tuhan tolong agar pemulihan terjadi. Suami daripada Suni juga yang ada di Lampung, Tuhan tolong juga Bapak agar dia boleh menjadi sembuh Bapak dalam nama Yesus. Jemaatmu yang lain yang saat ini berada dalam sakit penyakit, mengalami sakit, kami berdoa Bapak di siang hari ini sama-sama kami katakan sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami menyerahkan hambamu, orang tua hambamu, bahkan orang tua daripada istri hambamu juga ke dalam tangan Tuhan. Biar kami selalu aman dalam lindunganmu. Terima kasih banyak Bapak yang baik buat gereja ini. Kami serahkan biar Tuhan terus tambahkan kepada kami bilangan jumlah jiwa yang terus Tuhan kirimkan untuk tertanam dan bergabung bersama kami dalam gereja ini. Buat dana yang kami butuhkan untuk pentabisan, Tuhan turut campur tangan Bapak, mengadakan, menyediakan itu bagi kami Bapak dalam nama Yesus. Buat hal-hal yang lain yang dibutuhkan gereja ini, kami suatu saat membutuhkan gedung gereja untuk ibadah tetap. Kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan untuk gereja ini. Jiwa-jiwa akan dituai, Tuhan kirimkan bagi kami. Kami minta itu Bapak dalam nama Yesus. Jemaatmu telah mengulurkan tangan mereka untuk memberikan korban persembahan, bahkan memberikan perpuluhan hari ini. Ulurkan tangan Tuhan selalu memberkati mereka. Apa yang mereka memberi dengan iman, memberi dengan sukacita, memberi dengan keyakinan. Tuhan sanggup melipatkan, gandakan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Diberkati lumbung-lumbung mereka, memagari mereka, keluar masuknya mereka dijaga di Tuhan. Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit, melimpahkan berkat yang luar biasa, menghalaukan belalang-belalang pelahap dalam kehidupan mereka. Diberkati Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa pilihanmu juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keadaan lingkungan sekitar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekeliling kami, kota kami, negara ini diberkati selalu. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita hari ini dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita. Saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kami terima seluruh berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 27 Februari 2022. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.